Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Imron yang mencoba untuk memberikan solusi pembelajaran matematika. Ya. Kalau yang pertama kemarin kita sudah mengawali dengan pengertian fungsi linier dan beberapa bagian yang harus kita pahami dulu tentang fungsi linier. Nah, sekarang kita akan menyusun persamaan garis dari fungsi linier. Nah, untuk menyusun persamaan garis dari fungsi linier dapat dilakukan dengan 4 cara tergantung dari apa yang diketahui dalam soal. Ya. Sini ada 4 cara yang diberikan. Yang pertama adalah dwi koordinat, artinya adalah dua buah koordinatnya. Kemudian koordinat lereng, ini adalah satu koordinat dan gradiennya yang diketahui. Yang ketiga, ya, penggal dan lereng. Ya, penggal ini adalah titik potong dengan sumbu koordinat, khususnya adalah sumbu Y. Dan ini lereng adalah gradiennya. Dan yang keempat adalah dwi penggal. Bagaimana persamaan garis dapat kita susun jika diketahui dua buah penggalnya, ya, dua buah titik potong pada sumbu koordinat. Ya. Kita mulai yang pertama dengan dwi koordinat. Jika diketahui dua buah titik yang dilalui suatu garis, yaitu titik A dengan koordinat x1 y1 dan B dengan koordinat x2 y2, maka persamaan garis tersebut dapat dibentuk dengan persamaan ini. Ya. Boleh juga bentuknya agak lain, ya. Jadi y min y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1, itu juga boleh, sama aja. Ya. Hasilnya akan juga diperoleh persamaan yang sama. Langsung ke contoh. Ya, di sini ada persamaan garis yang melalui A 2,7 dan B 6,1. Ya, jika diketahui dua buah koordinat seperti ini, maka kita bisa menuliskan persamaan garisnya itu, ya, dengan rumus yang ada. Kita misalkan dulu bahwa A, koordinat A ini adalah x1, y1, jadi x1-nya 2, y1-nya 7. Sedangkan koordinat titik B di sini x2 dan y2. X2-nya 6 dan y2-nya 1. Ya. Hingga bisa kita substitusi ke dalam persamaan yang sudah ada, ya. Y dikurangi y1-nya tadi adalah 7 dibagi x min x1-nya adalah 2. Ya. Sama dengan y2-nya adalah 1, ya. 1 dikurangi 7 y1 dibagi x2-nya 6, ya, min x1-nya 2, ya, sehingga bisa kita masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan penyederhanaan dulu, ya. 1 min 7 dibagi 6 min 2, ya. 1 min 7 adalah min 6 dan 6 min 2 nya sama dengan 4. Baru kemudian kita lakukan perkalian silang, ya. Y min 7 dikalikan dengan 4 dan min 6 dikalikan dengan x min 2, ya. Hingga kita jabarkan di sini 4y min 28 sama dengan min 6x plus 12, ya. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan baik nanti kita peroleh fungsi yang eksplisit maupun fungsi yang implisit, ya. Ini bisa kita uraikan, ya. 4y tetap, ya, min 6x nya pindah kiri menjadi positif 6x, kemudian min 12 plus 12 pindah kiri jadi min 12 dijumlahkan dengan min 28 menjadi min 40. Ini adalah bentuk yang implisit, ya, dan bisa kita sederhanakan lagi menjadi ini dibagi 2 semuanya, 3x plus 2y min 20 sama dengan 0,
Ya, ini bentuk yang implisit. Dalam bentuk eksplisit bisa kita ubah ya fungsi ini menjadi min 3/2 X ditambah 10 ya. Oke, ini contoh yang pertama. Nah, dari contoh ini silakan Anda coba untuk menentukan persamaan garis melalui dua koordinat yang diketahui dari masing-masing butir soal ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui koordinat satu koordinat dan gradiennya ya. Jika suatu garis diketahui melalui titik A dengan gradien M, maka persamaan garisnya ya, dari persamaan garis sebelumnya dari dua koordinat tadi, kita bisa sederhanakan bentuk Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 ini adalah rumus dari gradien garisnya ya. Sehingga ini bisa kita hitung menjadi M ya. Nah, kalau kita kalikan, kita pindah ya X min X1 ini ke kanan, jadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini adalah persamaan fungsi linear jika diketahui satu buah koordinat dan gradien ya, yaitu gradiennya sama dengan M. Contoh soalnya ya, diketahui garis melalui titik Y, titiknya 5,1 dengan gradien sama dengan 2 ya. Maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 ya, sama dengan M, M-nya 2 ya, Y1 nya di sini adalah 1, kemudian M kali X min X1, X1 nya di sini adalah 5 ya. Kita substitusi, langsung kita jabarkan dulu, ini bisa ya 2X min 2 kali 5 10, 2X min 10 ya, sehingga bisa langsung kita jadikan fungsi eksplisit boleh, fungsi implisit juga boleh ya. Kalau ini jadikan fungsi yang eksplisit, tinggal min 1 nya pindah kanan ya, menjadi plus 1, sehingga Y sama dengan 2X min 9. Nah, ini fungsi yang eksplisit. Dalam bentuk implisit ya, tinggal dipindahkan Y nya ke ruas yang sama dengan X, menjadi 2X min Y min 9 sama dengan 0 ya. Ini contoh untuk yang koordinat lereng ya. Silakan soal yang ada bisa Anda kerjakan juga ya, sebagai latihan untuk koordinat lereng ya. Ada 3 soal yang ada ya, latihannya dikit dulu. Cara yang ketiga yaitu penggal lereng ya. Cara ini jika diketahui satu buah penggal atau titik potong dengan sumbu Y, yaitu di koordinat 0,B ya. Kemudian gradiennya M sama dengan A, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan AX plus B. Contohnya sangat mudah jika soalnya bentuknya seperti ini ya. Suatu garis dengan gradien M sama dengan 3 melalui titik 0,5, maka persamaan garisnya adalah ya, 3 ini adalah A, 5 di sini adalah B, sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 3X plus 5. Itu fungsi eksplisit. Sedangkan dalam bentuk implisitnya ya 3X min Y plus 5 sama dengan 0 ya. Nah, silakan Anda coba juga soal yang ada di sini ya. Berikutnya yang keempat yaitu cara dwipenggal ya, cara dwipenggal. Jika satu garis melalui dua penggal yaitu pada sumbu Y di 0,P
ya, dan pada sumbu X di Q, 0, maka persamaan garis yang bisa kita susun yaitu menjadi Px plus Qy sama dengan P kali Q, atau dalam bentuk yang eksplisit menjadi Y sama dengan min P per Q X ditambah P. Ya. Nah, contohnya di sini sudah ada grafik ya, dengan garis linearnya yang akan kita cari persamaan garisnya. Nah, kalau kita lihat ya dari soal yang pertama ini, ya, titik potong pada sumbu Y di sini Y-nya 5, berarti 5 ini adalah nilai dari P. Nah, 5 ini adalah nilai dari P. Sedangkan titik potong pada sumbu X ini ada angka 6 ya, berarti 6 ini adalah Q di sini. Ya, Q, 0, jadi 6,0 ya, pada sumbu Y adalah 0,5 ya. Sehingga langsung bisa kita masukkan ke dalam rumusan yang ada bahwa garis dengan grafik seperti ini mempunyai persamaan 5x ditambah 6y sama dengan 5 kali 6 ya, 5x plus 6y sama dengan 30, atau ya dalam bentuk yang eksplisit ya menjadi y sama dengan min 5 per 6x ditambah 5 ya, ya min 5 per 6x ditambah 5 ya, masukkan ke sini nih ya. Oke, ini tentang cara dwipenggal. Latihan silakan Anda kerjakan ya, tentukan persamaan garis melalui 3,0 dan 0,6 dan bla 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 ya. Nanti ada berapa latihan. Oke, sebelumnya ini yang akan saya fokuskan ya untuk menentukan persamaan linear dengan dwipenggal ya. Ini ya, ini adalah P, ini Q ya, titik potong pada sumbu X-nya. Nah, kemudian dari sini kita peroleh persamaan garis Px plus Qy sama dengan P kali Q. Nah, ada berapa grafik yang bisa kita buat latihan bersama. Contoh yang satu di sini adalah 4 sebagai titik potong pada sumbu Y dan 6 pada sumbu X, sehingga kalau kita lihat dari sini persamaan garis itu adalah 4x plus 6y sama dengan 4 kali 6 ya, atau bisa juga ya, disederhanakan jadi dibagi 2 ya, 2x plus 3y sama dengan 12 ya, plus 3 sama dengan 12. Nah, ini bentuk seperti ini juga namanya bentuk yang implisit karena variabel X dan Y nya dalam satu ruas yang sama. Ini 12 tidak ada variabelnya ya. Contoh berikutnya di sini ya, titik potong dengan sumbu Y adalah min 3 dengan sumbu X nya adalah 7. Berarti persamaan garis yang merah ini adalah min 3x ditambah 7y sama dengan min 3 kali 7, min 21 ya, min 3x plus 7y sama dengan min 21. Sehingga kalau kita sederhanakan ya, 3x min 7y sama dengan 21 ya, dikalikan dengan min 1. Oke. Ini juga latihan ya, yang ini ya bisa menjadi 5x min 8y sama dengan 5 kali 8 min 40 ya, dan seterusnya. Yang nomor 2 ini adalah min 4x dikurangi 10y ya, min 4
4x dikurangi 10y sama dengan min 4 kali 10 40 ya, dibagi 2 ya 2x plus 5y sama dengan 20 ya, min 20 ya. Yang ketiga ini berarti 6x plus 12y sama dengan 6 kali 12 72. Bisa disederhanakan ya, dibagi 2 bisa. Yang keempat ada min 3x ditambah 15y ya. Oke, berarti min 3x ya bisa disederhanakan menjadi dibagi dengan 3 ya. Oke, ini berapa latihan tentang menyusun persamaan kuadrat dengan 4 cara ya, dengan 4 cara. Sudah ada jawabannya di sini. Oke. Berikutnya akan kita pelajari di video yang berikutnya ya. Sampai sini kita sudah mempelajari tentang cara menyusun persamaan linear ya dengan 4 cara. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.